Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul di sini dalam suasana yang penuh rasa sukacita karena kita kehilangan seorang yang sangat kita kasihi, ya, yaitu suami, ayah, opa, sahabat, teman segereja, teman di paduan suara, ya. Pokoknya semua merasa kehilangan Pak Budi. Ya, saya tadi pagi ketika tadi malam tadi pagi 21:29 tadi malam diberitahu bahwa beliau meninggal, kita juga terkejut karena kita merasa kok sudah lebih baik, sudah bisa siaran, ya, ternyata itu adalah penampilan dia yang terbaik dalam kehidupannya. Dalam keadaan sakit dia masih bisa siaran. Saudara-saudara, saya ajak saudara-saudara bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan nyanyian nomor 1. Nomor 1. Saudara-saudara, mari kita membaca Mazmur pasal 23. Mazmur 119. Saya kira tidak ada Mazmur. Ya, 119 ayat 25 sampai 28. Jiwaku melekat kepada debu, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan engkau menjawab aku. Buatlah aku mengerti petunjuk kitab-kitab-mu. Jiwaku menangis karena duka hati. Mazmur 23, saya akan bacakan sendiri ayat yang
dari Pak Budi, ya, karena sampai dengan akhir kita tetap percaya pada Tuhan. Ya. Dan selalu kalau didoakan tetap percaya, dia tetap merasa yakin bahwa tadinya dia begitu yakin bahwa sembuhnya, selalu begitu yakinnya kalau didoakan. Ya, tapi Tuhan punya ada sama yang lain. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Sekalipun almarhum ada dalam lembah bayang-bayang kematian, dia tidak pernah takut. Dia punya Tuhan yang menyertai dia. Nah, itulah kesaksian, salah satu kesaksian daripada Pak Budi. Saudara-saudara, kita menyanyi lagi nyanyi nomor 2. Ya Tuhan, bukalah seluruh pikiran dan hati kami, agar seluruh jiwa kami tertuju kepada Tuhan. Kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami kasih sepanjang hidup kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kesempatan kami menjalani hidup di dunia ini untuk boleh mengarahkan seluruh jiwa raga kami kepada Tuhan. Karena ya Tuhan, kami datang kepadamu pada sore hari ini dalam rangka kebaktian penghiburan untuk menutup peti jenazah almarhum Bapak Budiono Ibrahim. Kami mau mendasarkan itu dalam iman kami kepada Tuhan, karena tanpa itu semuanya sia-sia. Tapi karena iman semuanya jadi berarti. Tuhan, Roh Kudus kiranya hadir menolong kami dalam kami membaca firman pada saat ini. Terutama firman ini akan bisa menghibur dan menguatkan Ibu Mitzi, keluarga Stephen, keluarga Sherry, dengan cucu-cucu mereka semua dari almarhum Bapak Budi dan keluarga besar mereka.
Dan kami pun diingatkan ya Tuhan, betapa sangat panahnya kehidupan kami. Oleh sebab itu, sementara kami boleh menjalani hidup di dunia yang fana ini, kami mau menggunakannya sebagai sebuah kesempatan. Seperti Pak Budi sudah meneladaninya untuk kami semua. Berkati hamba-Mu dan bersabdalah kepada kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dua Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Ini ayat ini yang saya tadi dari pagi dari saya mendengar Bu Maestro selalu dikumandangkan sama Mas Ari. Ayat ini. Ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman orang-orang yang meninggal, yang akan meninggal, tapi selalu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah bahwa kita membayangkan kematian masih jauh di depan kita. Itu kalau kita masih muda, kita merasa jauh sekali. Tapi ada orang yang membayangkan bahwa kematian itu sudah dekat, ya, sudah hampir, seperti Paulus tadi kita baca di 2 Timotius 4. Ada juga yang masih samar-samar, yang ketiga ya sama-sama, seperti bayang-bayang aja, ya, sehingga kalau itu cuma bayang-bayang, orang tidak pernah mempersiapkan kehidupannya. Orang menganggap sepele, ya, seperti halnya orang menganggap sepele penyakit COVID-19. Ada yang nggak mau vaksin, ada yang tidak mau pakai protokol kesehatan, kan virusnya nggak kelihatan. Jadi seolah-olah masih sesuatu yang bayang-bayang. Nah, saudara-saudara, tapi kita melihat bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Semua orang pada gilirannya akan mengalami kematian. Ya, kita tidak tahu itu. Nah, kalau kita bicara ini, maka sebetulnya kematian adalah merupakan sebuah misteri. Tidak pernah ada orang yang tahu kapan itu harus terjadi. Ya, seperti yang dialami Pak Budiono ini. Saya juga membayangkan bahwa dia akan bisa sembuh, ya, karena sudah berapa? Tanggal 20 ya masuk rumah sakit ya? Pertama 20 November 19 November, jadi sudah satu bulan lebih ya. Tanggal 12 waktu Natal di Maestro, dia cuci darah besoknya. Hari itu ya cuci darah. Yang kelima ya. Jadi kita melihat bahwa masih terbayang bahwa lah bisalah hidup lah. Cuci darah pun bisa lah. Nggak masalah, bisa. Ya, kalau zaman dulu tidak bisa. Dulu nggak ada mesin cuci darah, orang kalau sudah giganya rusak ya sudah selesai, game over. Tapi karena teknologi kedokteran makin maju, itu bisa diatasi. Tuhan bisa perpanjang 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Nah itu kalau gitu kita melihat bahwa kematian itu adalah sebuah misteri yang tidak pernah bisa kita pecahkan. Ya.
menderita dengan sakit? Itu pertanyaan kita. Kenapa kamu meninggalnya kok gak dalam keadaan sehat? Nah itu kembali, itu sebuah misteri, tidak pernah bisa kita lihat dalam Alkitab pada kisah Ayub, bagaimana dia menderita habis-habisan, menderita penyakit yang habis-habisan juga, sampai tinggal kulit dan tulang. Tapi ya kalau kali ini misteri sekali, kalau Tuhan belum bilang bahwa dia mati, dia tidak mati, ternyata hidup, bahkan dipulihkan semuanya. Nah saudara-saudara, jadi kematian itu sebuah misteri. Tapi saya mau mengatakan bahwa penderitaan itu adalah kematian itu adalah puncak daripada penderitaan sebetulnya. Maka puncaknya, kalau kita menderita, puncaknya kematian. Makanya kenapa kalau orang meninggal, kita semua menangis, karena itu puncak penderitaan. Puncaknya di situ. Kita menangis, meratapi karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Nah saudara-saudara, tapi Alkitab mengatakan bahwa walaupun itu misteri, tetapi apa yang dialami Pak Budi ini adalah sudah selesai. Seperti Tuhan Yesus juga di atas kayu salib, puncak penderitaan itu, kematian dia. Di situ dia mengatakan sudah selesai. Ya sudah selesainya orang masing-masing beda-beda. Tuhan Yesus pada umur 33 tahun, Pak Budi pada umur 69 tahun. Ya. Cukuplah, tambah satu lagi 70. Oke, cukup, kata Tuhan. Sudah selesai. Jadi apa yang dijalaninya di tengah-tengah dunia sudah selesai. Nah saudara-saudara, yang menarik adalah apa yang dikatakan di Alkitab itu ada 3 hal, yaitu ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Jadi sudah selesai, yaitu mengakhiri pertandingan yang baik. Pak Budi yang saya kenal ini adalah orang yang petanding. Kalau saudara melihat sejarahnya Radio Maestro, ya, itu dari tahun berapa sih? 80-an ya? 69. Dari mulai radio itu masih hobi, lalu kemudian mau lalu jadi harus pakai nama PT segala macam, lalu kemudian dari AM pindah ke jalur FM tahun 80-an ya, tahun 89-an 89-an ya. Dari mulai FM yang sederhana sampai sekarang FM yang sudah lebih canggih, lebih bagus. Sudah kita lihat itu, kalau kita lihat itu ya seperti sebuah pertandingan itu, dari yang gak bisa apa-apa, hobi sampai ke tingkat ya. Dan sekarang Radio Maestro adalah radio yang digemari oleh masyarakat di Kota Bandung. Ya, kita semua menggemarinya lah. Kalau ditanya banyak orang dari pagi setelah Radio Maestro, dari pagi sampai malam. Nah saudara-saudara, kalau lihat itu Pak Budi menjalani hidup sebagai orang yang bertanding, sampai bisa menjadikannya seperti yang sekarang. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya dia selalu punya slogan apa? Slogannya adalah apa sih? Not a living. Live a life not living. Sebetulnya slogannya harus, kalau slogan aslinya kata-kata adalah make a life. Tapi sama dia diganti live a life. Jadi mesti di-lead, ya. Dan jadi hidup bukan cuma sekedar menikmati hidup, tidak. Bertanding, kudu yang baik,
Itu yang harus kita lakukan. Dan itu sebuah teladan yang bagus buat kita anak muda, terutama kita dimotivasi untuk bisa seperti itu. Ya, live a life, ya, not a live. Nah, saudara-saudara, jadi mari kita belajar teladan ini. Yang pertama, ya, saya mengenal Pak Budi itu dari tahun 93 di Kebun Jati, masih paduan suara waktu itu. Kemudian saya hadir, dia jadi majelis, sampai saya kemudian mutasi ke GKI Pasir Kaliki. 83, 84, 85 itu dia mengatakan pada saya, Pak, tolong Pak, mau bikin siaran, satu acara aja. Itu saya udah, saya kan orangnya agak malas kayak gitu. Jadi saya tunda-tunda sampai ngomong lagi, saudara-saudara, baru tahun berapa yang saya dapat ini tadi? 89. Ketika saya memutasi ke GKI Pasir Kaliki, kan kalau kerja di Kebun Jati berat. Dulu anggotanya 5.000, pendetanya berapa? Banyak sekali. Yang dikerjain kerjaan rutin semuanya, jadi berat. Kalau saya tambah kerjaan satu, langsung mata acara radio, rasanya kok gimana gitu. Jadi ketika sudah mau dekat mutasi, saya bilang oke lah Pak Budi, saya terima perintah Pemandu Pak Budi untuk memandu acara yang disebut waktu itu Mutiara Sabda. Tiap hari Selasa malam jam 20 sampai 22. Belakangan dikurangi jam siarannya cuma 1 jam, 21 sampai 22. Karena COVID sudah bubar sama sekali. Ya nggak berani onsite. Kemudian ada acara baru, yaitu Stephen menawar kepada saya, Pak, ada acara baru ini bagaimana, kira-kira bisa nggak ya? Udah oke lah. Itu diberi acara namanya Maestro Golden Moment. Ya, saya selalu khotbah di situ pada pukul 10 pagi hari Minggu di Maestro. Jadi kalau saudara mau dengar suara saya ada di Maestro pada pukul 10 pagi di radio. Ya, cukup setel radio, lalu kalau anak muda mungkin nggak mau lah lihat yang mau saya terbawa sekarang. Kalau orang-orang lansia yang 60 tahun, 70 tahun nggak bisa ke gereja, radio paling bagus untuk belajar firman Tuhan. Ada orang tinggal di putar gelombangnya, kemudian sudah bisa dengar firman, tidak repot. Nah, saudara-saudara, itu perkenalan saya dengan Pak Budi, dan Pak Budi punya misi yang sangat khusus tentang radio. Dia itu sangat sangat luar biasa untuk memikirkan masalah radio ministry, pelayanan radio. Karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat acara Maestro, saya nggak tahu sekarang berapa persen dalam acara rohani. Berapa? Ada 50 lebih ya? Lebih, lebih. Jadi memang ini dipertahankan sama Pak Budi. Dan selalu jiwanya pelayanan dari dulu, pelayanan. Jadi kalau orang mau masuk ke Radio Maestro kemudian mengharapkan dia sebagai seorang pekerja yang dapat gaji lebih bagus, ya nggak cocok, kira-kira gitulah. Karena itu jiwanya sebuah pelayanan. Orang kalau yang passionnya di situ, pelayanan di situ, dia pasti akan mau mengerjakan. Nah, saudara-saudara, itu sedikit tentang Pak Budi. Jadi kita melihat bahwa Pak Budi itu memang punya visi dan misi seperti itu. Dan ternyata radio ini sekarang menjadi radio yang favorit di kota Bandung. Ya, kita bersyukur punya Pak Budi yang bisa melakukan itu semuanya. Dan tinggal sekarang diteruskan oleh anak-anak ini semua, kira-kira begitu, untuk memasuki kehidupan yang akan datang. Nah, saudara-saudara, yang kedua yang saya mau katakan adalah bahwa aku telah mencapai garis akhir. Hidup itu, saudara-saudara, sebuah perjalanan.
perjalanan itu kan kalau saudara berjalan, kalau lewat tol sih lurus saja, tapi kalau lewat misalnya dulu jalur puncak Bandung ke Jakarta itu berkelok-kelok, jalan naik turun segala macam, melelahkan, capek, membuat konsentrasi mesti tinggi, nyetirnya dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau sudah sampai Jakarta kita, aduh lega kita, sudah sampai. Ya. Begitu kita sampai Jakarta, kita kan menoleh ke belakang. Aduh Tuhan, saya mengucap syukur sudah sampai ke Jakarta. Ya. Tapi kan kalau sudah di Jakarta, apakah terus Jakarta kan nggak bisa terus-menerus tinggal di hotel ya, pulang lagi, balik lagi, atau jalan lagi mana? Misalnya ke Serang, ke Banten, mau ke Pantai Carita, kan jalan lagi. Orang terusin perjalanan itu lagi. Itu hidup kita, terus-menerus seperti itu. Nah, hidup yang seperti itu bukan hanya kita hidup melihat masa lalu, dengan itu kita kemudian mengucap syukur, tapi juga menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Kita jalan. Dan ada satu lagi, nggak bisa cuma lalu depan, ada satu lagi yang kelihatan mana kita menengadah ke atas. Dan ketika kita menengadah ke atas, kita ingat akan Tuhan. Oh ya Tuhan, hidupku ini dulu seperti itu, masa lalu bersyukur, masa depan juga ada dalam pengharapan kepada Tuhan, dan kita menjalaninya dengan mengatakan Tuhan, kalau bukan Engkau, siapa yang melakukannya? Dan kira-kira begitu hidup itu. Kalau saudara hidup cuma lihat masa lalu, masa depan itu seperti orang dunia, orang sekuler. Dan berapa persen kemampuan kita menjalani hidup masa lalu sampai ke masa depan tanpa Tuhan? Otak kita terbatas, pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas, umur kita terbatas. Lah kalau nggak sama Tuhan, nggak bisa. Sekalipun kita pandai, sekalipun kita punya semuanya, orang dunia punya semuanya, tapi tanpa Tuhan semuanya tidak ada. Kalau Tuhan dengan sekejap aja mengatakan, kamu berhenti hari ini mati, matilah. Kamu berhenti hari ini stroke lah. Itu Tuhan. Maka saya mau mengajak seperti yang Rasul Paulus katakan, yaitu bahwa apa? Bahwa dalam mencapai garis akhir itu depan, kita tetap terus harus menatap depan, tapi juga menatap ke atas. Menatap depan, menatap ke atas. Karena ada Tuhan. Dan Tuhan kita tuh hebat. Bukan hanya Dia mengampuni dosa kita, menyelamatkan, kasih berkat, tapi juga apa? Tuhan yang sebetulnya, Tuhan itu kan kalau dibanding kita kan, kita nggak ada apa-apanya. Apa sih kita ini debu kok. Tapi coba bayangkan Anda debu bisa memuji Tuhan, bisa berdoa pada Tuhan, itu apa nggak hebat Tuhan kita? Apa sih kita ini kalau kita boleh ngomong sama Tuhan? Disitulah kita belajar selalu melihat bahwa Tuhan itu penting dalam hidup kita. Dan saudara-saudara ini yang saya saksikan dengan Pak Budi. Bagaimana dia memahami Tuhan yang dia cintai itu adalah begitu utama dalam hidupnya. Ya. Apa-apa Tuhan, tapi bukan kayak orang Farisi, bukan. Beda. Ya. Dia pakai pertimbangan-pertimbangan dengan hikmat Tuhan. Jadi kita melihat ketika kita mau katakanlah sampai pada garis akhir, maju terus ke depan tadi tetap upaya menolak ke atas. Melihat Tuhan itu perlu dalam. Makanya ada nyanyian Tuhan itu kan sejauh doa kita kan. Padahal Tuhan itu di surga, tapi sejauh doa kita Dia ada dalam hati kita. Apalagi sekarang sedang Natal nih, suasana Natal. Dia itu diam dalam hati kita, Dia menyertai kita. Dia Immanuel. Itu Tuhan kita. Dan kita bersyukur pada Tuhan seperti itu.
Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang penting adalah apa? Dalam menjalani hidup itu harus kita memelihara iman. Memelihara iman ini penting, karena ini satu-satunya kunci kita masuk kerajaan surga. Ini satu-satunya yang mengantar Pak Budi sampai ke surga, ke kerajaan Allah. Bukan perbuatan baik, bukan kekayaan kita, bukan kejayaan kita, bukan kuasa kita, tapi karena iman. Ya, karena begitu besar kasih Allah ini sehingga dia mengaruniakan supaya setiap orang yang percaya jalannya cuma iman. Dan hidup ini sebuah perjalanan iman sampai ke garis akhir. Iman itu mesti dipertahankan. Jadi saudara-saudara, jangan cuma saudara mempertahankan. Kita ini kadang-kadang jadi manusia dunia ya, yang kita jaga, yang kita pelihara apa? Tubuh kita, wajah kita, dandanan kita, apapun yang kita bisa lakukan buat menjaga kita sehat, semua itu kita lakukan kan? Kita pelihara. Tapi ada satu yang kadang-kadang kita kurang, kita nggak mau pelihara iman kita. Padahal iman ini yang terpenting. Tubuh boleh merosot. Orang yang tadinya dulu muda, gagah, cantik, nanti kalau sudah 80 tahun dia berubah, toh? Kan berubah. Merosot. Saudara mau pelihara pakai cara apa saja juga tetap merosot. Tapi kalau saudara memelihara iman itu tidak. Itu adalah garansi kita masuk kerajaan. Dan iman yang seperti ini dimiliki Pak Budi. Saya tahu Pak Budi. Ya. Terus saudara, saya tidak tahu apakah bisa ditusuk apa enggak waktu di rumah sakit. Sebab saya kalau berdoa pada Pak Budi hanya lewat telepon ya. Tiap hari waktu itu waktu di rumah sakit. Tiap kali kalau berdoa tuh optimis banget. Imannya tuh memang dia pelihara. Dia percaya betul. Tiap kali dibaca ayat Alkitab dia percaya betul kata-katanya. Dan itu sangat menguatkan kita semuanya. Menguatkan Pak Budi, menguatkan keluarga juga Bu Itsi dan Stephen dan Sherry, keluarga semuanya. Nah saudara-saudara, ini yang saya sampaikan hari ini. 3 hal yang penting kalau kita mau mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi yang pertama, kita harus mau menjadi petanding, tapi yang baik, yang benar. Kita harus sampai garis akhir, tapi tetap menengadah ke atas ke Tuhan. Dan yang ketiga, kita memelihara iman. Dan itu teladan yang diwariskan oleh Pak Budi. Yang mudah-mudahan teladan ini akan juga melekat dalam diri keluarga Stephen dan keluarga Sherry. Nah, kalau hari ini kita nanti menutup peti jenazah, kita menutupnya dengan iman. Kembali ke iman ini. Karena kita percaya Pak Budi tidak tinggal di sini. Tidak, dia kembali kepada Tuhan. Ya, tadi pagi saya memberikan WA kepada Bu Mitzi dan Stephen. Pak Budi meninggal dengan sangat indah pada tanggal 25 Desember, di mana Kristus diperingati sebagai hari lahir Kristus. Saya katakan bahwa Pak Budi ini mengalami wonderful Christmas. Kalau Yesus lahir dalam dunia jadi manusia, Pak Budi lahir menjadi manusia baru di surga pada tanggal ini 25 kemarin. Dia mengalami itu, mengalami Natal di dalam surga. Dan luar biasa, dan di sana kita berjumpa dengan semua orang yang kudusnya terus menerus bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menghibur dan menguatkan Ibu Mitzi, ya, Pak Stephen sekeluarga, juga keluarga Sherry semua sekeluarga. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mendengar pujian dari tadi. Tim kita dulu ya. Tadi harusnya sebelum khotbah ya, tapi nggak apa sudah. Oke. Tim kedukaan.
Setelah itu nanti setelah doa syafaat kita akan mendengar dari Efrata pada suara Efrata. TBS ya Pak ya? TBS. Saudara-saudara, saya minta untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasul kita dan minta Ibu Rela untuk anak keluarga kami. Untuk Bapak Ibu yang memerlukan teks ada di kertas liturgi di halaman belakang. Kita akan mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak laki-laki, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup
Yohanes Amahuru. Pendeta Yohanes Amahuru. Pendeta Yohanes Amahuru. Berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat kedukaan, di mana keluarga almarhum Bapak Budiono yang kami kenal, Tuhan, Kau sudah berkenan memanggil dia pulang ke ribalanmu. Segala keluarga berduka cita oleh karena hal ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang melukai, Engkau juga layak akan mengobati luka hati mereka dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, mantu, cucu, semua keluarga besar yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan selama almarhum masih hidup, banyak hal-hal yang dia buat. Sekarang dia sudah terima mahkota yang Tuhan janjikan, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Demikian kami percaya bahwa hamba-Mu Bapak Budiono, kekasih kami, sekarang sudah tinggal bersama dengan Bapa di surga di dalam keabadian. Kami terus berdoa supaya Tuhan keluarganya dikuatkan, dihiburkan, dan semua yang ditinggalkan. Kami memasrahkan semua acara-acara ini Tuhan, baik penghiburan, tempat penutupan peti, penghiburan besok nanti, dan pemakaman, tetap acara kremasi akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Mari Tuhan, biar semua ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan berikan juga cuaca supaya semua pelayanan dilakukan sesuai dengan rencana. Terima kasih Bapa di surga, semua yang Tuhan pakai untuk melayani hamba-hamba Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menghibur dan menguatkan keluarga, bahkan semua kami. Terima kasih Bapa di surga. Bila doa kami awaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sidang pertobongan kami undang grup puji-pujian TWF ya, yang dimana ada Pak Budi sebetulnya di dalamnya akan mempersembahkan sebuah lagu pujian. Sebagai pengantar lagu yang kami akan bawakan, TWF adalah bagian yang juga diikuti oleh Pak Budi Ono, dan kami hanya ada 9 orang sebetulnya ya. Tapi sekarang berkurang tinggal sedikit, tinggal datang, tapi yang hari ini akan muncul juga hanya bermanfaat berlima saja ya. Jadi tergabung di dalam TWF, dan juga Pak Budi Ono tergabung di dalam Paduan Suara Frata, khususnya Frata 2. Nanti juga teman-teman dari Frata 2 juga ingin mengiringi ibadah seperti ini. Lagu kami dalam bahasa Inggris, karena itu akan kita perjelaskan sebentar sesuai dengan konten yang tadi Pak Yahya sudah sampaikan. Kata-katanya adalah, baik hambaku yang setia, besar upahmu. Kau telah akhiri pertandinganmu, baik hambaku, hamba yang setia. Akhir katanya itu baik dan well done, ya, itu lagu yang akan kita nyanyikan. Maaf, kami nyanyi dalam bahasa Inggrisnya ya.
Sidang pergabungan kami undang untuk bangkit berdiri, dan marilah kita menyanyikan nyanyian nomor 4. Kematian bukan titik akhir kehidupan, melainkan awal dari kebangkitan dan hidup yang baru dan kekal bersama dengan Tuhan. Dan itu marilah kita mengisi hidup ini dengan banyak hal yang bermakna, agar kita juga bisa berbisik dengan rendah hati, Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan akhirnya marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, waktu yang selesai, dan kami mohon saudara boleh duduk kembali. Mungkin kita akan memasuki acara yang berikutnya, yaitu kata-kata sambutan. Mungkin kata sambutan yang pertama kami mohon dari Tuhan Presiden Ibu Bani. Sidang pergabungan yang dikasih Tuhan. Saat ini kita berduka dengan meninggalnya almarhum Pak Budiono. Kedukaan selalu meninggalkan kesedihan yang mendalam, apalagi orang yang kita kasihi. Tapi kami percaya keluarga telah merelakannya untuk kebahagiaan Pak Budiono. Hal yang indah yang pernah kami rasakan kebersamaan dengan Pak Budi. Pak Budi itu orangnya menyenangkan.
setiap yang kenal dengan Pak Budi mungkin belum ada yang pernah tersinggung, karena kalau melihat Pak Budi di dalam kebersamaan kami di paduan suara, Pak Budi itu selalu ramah dan suka guyon. Jadi hal-hal yang kita yang selalu kalau berhubungan dengan paduan suara, hubungan dengan apapun di gereja, selalu tidak ada batas. Untuk itu kami sebagai paduan suara berkehilangan sangat mendalam, karena di paduan suara untuk suara bass hanya berdua, Pak Budi dengan Pak Filipus. Mungkin suatu saat nanti Tuhan akan mengirimkan anggota paduan suara yang lebih baik dan lebih mudah. Kenangan-kenangan yang indah yang pernah Pak Budi berikan, baik itu untuk nasihat, untuk contoh-contoh yang baik, biarlah itu boleh menjadi semangat untuk kita terus melakukan hal-hal yang baik, terutama di dalam pelayanan. Karena ya itu Pak Budi selalu kata-kata yang baik yang keluar dari mulutnya. Sampai terakhir kami bertemu 3 minggu atau sebulan yang lalu di gereja, Pak Budi itu masih guyon gitu, dan itu yang membuat kami kaget. Biarlah keluarga dengan kehilangan Pak Budi, Tuhan tetap menyertai dan dalam setiap perjalanan kehidupan ke depan. Dan satu hal, kita merasa Pak Budi mendapat keuntungan untuk kembali ke rumah Bapak, karena Pak Budi telah lepas dari setiap pergumulan hidupnya. Untuk itu kami percaya Tuhan akan memberkati seluruh keluarga yang berdekat. Terima kasih. Selanjutnya sambutan yang terakhir dari pihak keluarga. Atau ada dari yang lain ada yang memberi sepatah 2 kata sambutan? Apakah ada? Kalau tidak ada, barangkali kita serahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan kata sambutan yang akan diwakili oleh Ibu Lisi. Pertama-tama saya sebagai istri dari Pak Budi sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena melalui pergumulan dalam lebih kurang 1 bulan khususnya ya, ketika Pak Budi masih rumah sakit, benar-benar kami merasakan sekali penyertaan Tuhan. Tuhan begitu baik buat kami. Memang doa kami sebetulnya punya keinginan untuk sembuh, ya. Tetapi seperti doa Tuhan Yesus ketika menghadapi salib, Dia juga mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Jadi saat kami minta sesuatu menurut keinginan kami juga menyerahkan supaya yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ternyata inilah yang terbaik, hari baik yang Tuhan pilihkan buat Pak Budi, yaitu tepat pada saat hari Natal. Jadi khususnya secara pribadi, saya pribadi juga sempat sharing beberapa waktu yang lalu bahwa Natal ini benar-benar berbeda dengan Natal-Natal yang lalu. Kalau dulu-dulu kami mungkin tahu Natal, kami merayakan Natal, tetapi tahun ini kami mengalami Natal. Dan luar biasa, Tuhan memberi kekuatan kepada kami semua. Terutama saya bersyukur karena Pak Budi juga boleh diberikan kelepasan dari segala sakit penyakit,
penderitaan yang saya lihat sendiri selama 1 bulan ini. Sebetulnya banyak sekali karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan, khususnya secara pribadi buat Pak Budi, karena saya sejak menikah dengan Pak Budi selama 44 tahun setengah, saya melihat banyak sekali berkat-berkat kuasa Allah menyatakan, ya. Jadi waktu Pak Budi sakit kemarin karena komplikasi, karena diabetes yang akut dari usia sejak 40 tahun lebih sampai sekarang 69 tahun, dan sekarang meledaknya akibat diabetes itu, ya. Jadi komplikasi ke jantungnya yang bengkak, ginjalnya yang rusak, dan juga paru-parunya yang basah sehingga mengalami ada bakteri pneumonia bilateral, katanya, ya. Saya nggak ngerti itu bahasa kedokteran. Waktu kami berdoa, saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan menjamah penyakit yang sudah lama sekali diidap oleh Pak Budi. Dari sejak 7 tahun, ya, di sini ada cicitnya Pak Budi. Dari sejak usia 7 tahun, ya, dia menderita sakit yang mungkin banyak orang nggak tahu. Saya pun waktu menikah dengan dia, saya nggak tahu kalau dia punya penyakit. Penyakitnya yaitu epilepsi. Dia sering jatuh, pingsan, dia sering anfal, kejang-kejang, dengan mata terbelalak, dengan mulut yang berbusa, dengan badan yang biru dan kaku. Dan itu saya hadapi ketika saya tahu baru setelah saya menikah. Dengan kami berdoa minta kesembuhan, ternyata Tuhan tidak sembuhkan. Sampai bertahun-tahun saya minta berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan. Saya bawa kalau ada kebaktian pembangunan rohani, saya bawa kalau ada kebaktian kesembuhan kemanapun itu saya bawa untuk maju ke depan dan didoakan secara khusus. Tetapi Tuhan selalu berkata, kasih karuniaku cukup bagimu, di dalam kelemahan justru kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Sama seperti Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus. Jadi waktu itu saya selama 18 tahun berdoa seperti itu, jawabannya seperti itu. Jadi saya berpikir Tuhan gak mau sembuhin. Ya sudahlah Tuhan, kalau Tuhan gak mau sembuhkan, saya doanya ubah. Saya bilang, Tuhan kalau gitu sekarang saya minta kekuatan, supaya dengan kekuatan yang Tuhan berikan, saya bisa menghadapi suami yang mengalami sakit penyakit yang sangat menyeramkan buat saya. Karena setiap kali dia anfal, saya akan loncat dari tempat tidur atau di mana saya ada, saya akan berteriak tolong, gitu ya. Karena saya takut. Dan kekuatannya itu sangat besar. Jadi dia sangat memberontak dan kejang-kejang, gitu ya. Dan setiap kali itu pasti ditolong oleh mertua saya yang selalu siap menolong. Tetapi dengan berjalannya waktu, tiba-tiba penyakit itu biasanya datang sebulan sekali, ya. Kadang-kadang 1 hari bisa 2 kali kejadiannya, ya. Kadang-kadang 3 bulan sekali, nggak tentu. Tapi lama-kelamaan setelah lebih kurang 18 tahun saya berdoa, kok saya tunggu, kok nggak ada anfal-anfal lagi yang setahun, 2 tahun. Obat sih makan terus, dia dari umur 7 tahun ya, dia makan obat. Dan kemudian tiba-tiba setelah 7 tahun, dari 18 tahun ke 7 tahun itu 25 tahun pernikahan kami, satu saat dia anfal lagi. Karena nggak makan obat, lupa gitu ya, karena pada satu saat kami pergi ke tempat yang jauh, obat itu nggak dibawa dan ternyata nggak apa-apa, jadi udah nggak dilanjutkan obatnya. Tapi ternyata dia nggak kuat. Makanya saya berdoa lagi, Tuhan beri kekuatan. Dan sampai akhir hayatnya, penyakit itu nggak pernah datang lagi. Dan dia juga nggak pernah makan obat yang biasa dia makan, obat itu Lovium dan Phenobarbital. Itu obat tidur yang cukup kuat. Dan juga itu sangat, kalau sekarang sudah dilarang, nggak ada. Tetapi Budi sembuh, dan itu mujizat buat kami, ya. Nggak pernah lagi kejang-kejang setelah 25 tahun pernikahannya, sampai ke 40 tahun pernikahan kami, 40 tahun setengah, tidak pernah kejang lagi. Jadi kami mengalami mujizat kesembuhan. Tahun 2010 dia mengalami lagi penyakit.
mengalami stroke ringan di batang otak dan talamusnya ada sumbatan, ya, seperti itu. Masuk keluar rumah sakit dua kali ya bulan tahun 2010. Tetapi itu pun setelah berjalan sampai dengan saat ini, walaupun dengan kelemahannya, tidak pernah lagi kambuh. Saya percaya itu kuasa Tuhan ya menjamah dia. Tetapi tahun ini 2021, sejak tanggal 19 November sampai kemarin, dia mengalami satu penyakit yang cukup berat kata dokter. Karena komplikasi dari akibat diabetesnya, jantungnya bengkak, ginjalnya rusak, lalu juga paru-parunya basah dan juga ada bakteri. Lalu kemudian satu persatu dengan dokter-dokter yang khusus selama 1 bulan kemarin dirawat, jantungnya mulai baik, ya walaupun katanya dokter tinggal fungsinya itu tinggal 38 sampai 40% lemah. Ginjalnya harus cuci darah. Sudah dijalani selama 7 kali dengan operasi terlebih dahulu membuat satu saluran di leher. Lalu kemudian paru-parunya yang basah ternyata juga banyak bakteri. Dan terakhir kemarin siang waktu di ronsen itu belum ketemu bakterinya model seperti apa dan harus diobatinya seperti apa. Tetapi dia terlanjur sesak nafas dan akhirnya Tuhan panggil. Ya, saya berharap memang ada kesembuhan, tetapi Tuhan mau punya rencana yang lain, ya. Tapi kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Itu yang kami pegang. Saya percaya walaupun saat ini Budi harus pergi meninggalkan kami, dia harus menghadap Tuhan, dia sudah finishing well. Tetapi moto yang kami pegang berdua dan sekeluarga, live life, not just living. Bukan hanya sekedar hidup, kami mau mengarahkan hidup kami ini bukan sekedar hidup. Dia sudah lakukan semuanya. Hari kemarin, Jumat pagi, Rabu pagi dan Jumat pagi, dia masih sempat siaran karena itu sukacita dia untuk melakukan pekerjaan itu, siaran di dalam acara Pagi Indah Musik Indah di Radio Masuk. Dan itu sangat bersukacita buat dia lakukan. Dia bisa kunjungi orang-orang dengan menyapa pagi-pagi dengan memberikan musik-musik yang indah, memberikan semangat. Rabu masih dia lakukan setelah sakit 1 bulan. Hari Jumat kemarin juga masih dia lakukan. Tapi saya melihat sesuatu yang lain waktu kemarin Jumat. Dia agak kelelahan, ya. Jadi agak mos-mosan gitu ya. Waktu saya hantar ke studio, saya bilang, kamu kuat? Saya bilang gitu, mau bicara. Kan kalau siaran itu ada cara ya untuk bicara itu kan ya, mungkin bagaimana suaranya supaya suaranya terangkat dan lain sebagainya, dia juga begitu kan ya, kecapean ya. Tetapi dia lakukan itu walaupun hanya 3 kali muncul. Saya tahu dia kelelahan, lalu dia masuk hari Jumat kemarin, jadi dia masih siaran yang tadi kita dengar rekamannya ya. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukannya ini singular ya. Dan apa yang menjadi moto hidupnya, dia mengarahkan hidupnya bukan sekedar hidup, live life not just living, benar-benar dilakukan. Dan biarlah saya bisa meneruskan sebagai istri, bisa meneruskan yang menjadi moto kami selama ini, untuk saya juga bisa finishing well seperti Budi. Saya mengucapkan terima kasih selain kepada Tuhan Yesus dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya mengucapkan terima kasih buat Pendeta Yahya yang selalu setia ya dari sekian lama, dan ketika Budi ada di rumah sakit, Pak Yahya selalu video call untuk memberikan ayat firman Tuhan, memberikan lagu-lagu ya kan, dan berdoa. Kami video call bertiga. Saya merasakan kekuatan ya dari lagu-lagu, dari firman yang diberikan Pak Yahya, dan juga doa-doanya. Saya juga berterima kasih kepada para hamba Tuhan yang menyempatkan diri untuk bisa mengadakan Zoom khusus. Kami bisa berjumpa di dalam link Zoom
untuk bisa berdoa bersama-sama, khususnya dari para hamba Tuhan dari GKI Kebonjati. Terima kasih. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dari Paduan Suara, Komisi Kedukaan, dan juga TWF. Lalu kemudian juga saya berterima kasih untuk teman-teman dari alumni Hagai yang mungkin ada tadi sudah datang di sini beberapa orang ya, yang juga selalu mengadakan khusus lewat Zoom itu doa syafaat. Ya, itu kekuatan kami, orang-orang yang diberikan hati untuk bisa membantu dan mendukung kami di dalam doa. Terima kasih ya buat teman-teman dari alumni Hagai, lalu juga dari teman-teman kru Radio Maestro yang selalu mendukung, walaupun saya tahu dalam pandemi ini kita tidak bisa full tim, tetapi hanya beberapa orang, tetapi benar-benar yang beberapa orang ini bisa solid, bisa saling mendukung dan menjadi kekuatan bagi kami untuk berjalan terus melayani pekerjaan Tuhan melalui 92,5 MHz FM. Saya berterima kasih juga buat teman-teman, saudara-saudara, family-family yang dari Kota Bandung, juga yang dari luar kota yang sudah datang ke tempat ini memberikan dukungan kepada kami dan doa juga buat kami. Dan masih banyak lagi teman-teman yang lain yang sulit kami sebutkan satu persatu untuk boleh mendukung kami di dalam doa, walaupun mungkin kami tidak tahu, tapi mereka memberikan kata-kata penguatan melalui WhatsApp, mereka mendoakan, ya, mereka melawat, memberikan perhatian luar biasa. Teman-teman kami dari Jakarta, ya, untuk Pak Dios dengan kawan-kawan yang menjadi rekan bisnis kami, terima kasih karena dan selalu mengingatkan kami, ya ayo, ya supaya sehat gitu ya, puji Tuhan ya, semuanya itu sangat memberikan dukungan bagi kami untuk kami maju terus ya. Ketika kemarin kami menghadapi di dalam lembah kekelaman rasanya ya, tetapi saya merasakan ada tangan Tuhan yang selalu menopang, yang selalu membawa kami ke tempat air yang sejuk dan padang rumput yang hijau, sehingga kami boleh ada saat ini dengan kekuatan Tuhan. Saya tahu mungkin ke depan saya akan merasa kehilangan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan menghiburkan, Tuhan akan menggantikan sesuatu, dan mungkin saya harus lebih concern dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti pelajaran khusus untuk karena saya melayani di Wanita Bijak. Ya. Kebetulan rekan-rekan Wanita Bijak ini baru datang besok. Karena saya berusia sekarang sudah lebih lanjut, sedangkan yang dibutuhkan sekarang adalah kaum milenial. Jadi saya berpikir saya harus beralih untuk bisa menjadi pembicara, bukan hanya untuk wanita bijak ibu, tetapi juga ibu-ibu yang single, ya, yaitu ibu-ibu janda. Ya. Terus saya mengikuti, saya izin sama Budi, boleh nggak saya ikut belajar untuk mengikuti pelajaran sebagai pembicara wanita bijak janda? Oh boleh. Maksud tujuan saya bukan untuk saya jadi janda, tetapi untuk saya mempersiapkan supaya saya bisa lebih berfungsi lagi, bukan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan kepada para ibu-ibu yang masih muda, karena sekarang banyak kaum milenial ya yang digantikan oleh menantu saya Christine. Ya, saya bersyukur karena dia sekarang juga terjun dalam pelayanan wanita bijak milenial. Ya, saya harus beralih karena usia saya bertambah. Jadi saya pilih wanita bijak janda. Ya, Pak Budi pernah sempat bicara waktu dalam keadaan sakit. Kami pernah bicara soal kematian. Ya, lalu dia pernah juga bilang sama saya pernah nanya sama dia, kita siapa dulu yang Tuhan panggil ya? Saya dulu atau kamu dulu? Gitu ya. Kalau saya dulu, saya kasihan sama kamu, saya bilang gitu. Karena kalau laki-laki itu harus perlu penolongan, ya. Tapi kalau kamu dulu yang pergi, saya juga nggak bisa sendiri, saya bilang gitu ya. Ada banyak hal yang saya tidak bisa lakukan, tapi dia bisa lakukan. Terus dia sambil guyon, memang Pak Budi itu tukang guyon. Dia bilang begini, ya udah kita bareng-bareng aja, katanya. Wah jangan dong, kalau bareng-bareng kasihan anak-anak, saya bilang gitu ya. Tapi dia
janda. Saya bilang saya ikut itu tuh bukan mau jadi janda, saya bilang gitu ya. Tapi saya ikut itu untuk mempersiapkan justru ibu-ibu single supaya saya jadi berkat. Tapi rupanya Tuhan berbicara lain. Ya, orang mungkin tadi saya berbicara dari salah satu tim Hagai, yang salah satunya juga ditinggal oleh suami. Waktu saya ajak ikut wanita bijak janda, dia merasa janda itu tersinggung, dia bilang gitu ya. Saya tersinggung dengan kata-kata janda, walaupun dia benar-benar janda. Tapi ketika saya belajar tentang wanita bijak janda, ternyata kata janda itu sesuatu yang mulia, yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan pelihara, yang Tuhan perhitungkan, yang Tuhan pedulikan. Sehingga buat saya ada satu pengertian yang lain. Saya bukan bangga kalau sekarang saya tidak punya pasangan atau disebut janda. Tetapi saya dengan keberadaan saya ingin terus melanjutkan visi dan misi yang Pak Budi pernah kami berdua katakan. Live a life, not just living. Saya rindu untuk tetap bisa menjadi berkat. Ketika hidup ini masih diberikan kesempatan, saya rindu kesempatan itu dia dipakai untuk menjadi berkat. Saya percaya di tempat ini banyak teman-teman yang masih diberikan kesempatan dengan badan yang sehat, yang masih diberikan kesempatan dengan umur yang masih muda. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Pakailah kesempatan itu untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang tadi Pak Yahya sampaikan dalam firman Tuhan. Hidup kita harus pertama-tama berjuang, ya, punya tujuan, punya goal, tetapi juga harus pelihara iman. Dan biar ini menjadi pegangan buat kita sekalian, seperti yang Pak Budi juga lakukan, ya. Dia finishing well karena dia mengikuti Tuhan sampai akhirnya dan dia percaya kepada Tuhan sungguh. Apapun yang terjadi itu yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan pimpin buat kita semua dan terima kasih buat kunjungan dan pelawatannya kepada kami sekeluarga. Ya, terima kasih Bu Visi. Ibu nanti harus berjalan bersama Tuhan dengan anak-anak itu ya. Tapi ingat harus mengenal. Nah, saudara-saudara, kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu memercik jenazah dengan minyak wangi, dan nanti akan diiringi oleh iringan daripada suara Efrata. Mungkin akan mulai dari Ibu Mici, kemudian Stefan, Shirley, lalu semua famili, dan kemudian kita semua berbagian. Terima kasih untuk kesediaan kita hadir pada hari ini, dan besok ada kebaktian penghiburan dari sini ya, pukul nggak muter. 6 pukul berapa ya? Pukul 5 sore. Tolong disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang ingin hadir dalam acara tersebut. Baik Bapak Ibu, supaya kita teratur, tertib, silakan pihak keluarga dulu untuk membersihkan minyak lewat jalur di sini. Mohon informasi, mohon perhatiannya sebentar. Ya, dengan protokol kesehatan, silakan keluarga dulu. Yang lain boleh tetap duduk. Yang lain, Bapak Ibu sekalian bisa tetap duduk menunggu gilirannya. Silakan keluarga dulu, jalan dari sini, kemudian kembali lewat sini. Tamu-tamu yang lain silakan duduk dulu menanti gilirannya. Dari pihak keluarga dulu. Yang lain Bapak Ibu silakan menunggu dan duduk dulu di tempatnya. Baru setelah pihak keluarga, baru Bapak Ibu saya persilakan. Sementara ini silakan duduk dulu.
dahulu. Kalau pihak keluarga sudah selesai, silakan langsung duduk kembali ke tempatnya, dan silakan tamu-tamu mulai berbaris dengan teratur dan rapi. Tolong jaga jarak Bapak Ibu dengan protokol kesehatan.
Bapak Ibu, apakah masih ada yang belum kebagian untuk memercikan minyak? Silakan sesegera mungkin. Dan setelah ini pihak keluarga akan siap-siap untuk berfoto sebelum penutupan peti.
Saya nggak tidur. Iya, saya nggak tidur semalam. Oh ya? Iya. Tes untuk keluarga besar, yuk kita foto bareng yuk buat keluarga besar. Untuk keluarga besar Ibrahim, yuk foto duluan yuk. Keluarga besar Ibrahim, setelahnya baru keluarga besar Bunyamin, ya. Buat keluarga besar Ibrahim, mari kita berfoto bersama. Atau tapak depan semua ntar kalau udah tutup.
dari mana? Oh ini. Suami?